numerik sudah. Untuk integrasi numerik. Ada aturan trapezoida, kemudian ada aturan Simpson sepertiga dan 3/8. Sekarang kita bicara tentang integral tak wajar. Nah, integral tak wajar itu apabila kita akan mengintegralkan suatu fungsi fx dx mulai dari A sampai dengan B, integral tertentu. Ya. Nah, integral seperti ini dikatakan tak wajar apabila pengintegralan batasnya menuju tak hingga. Salah satu A dan atau B itu adalah tak berhingga. Atau kedua-duanya tak berhingga. Bisa min, bisa plus. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan tak wajar jika integral dengan integralnya tidak terdefinisi di satu titik dalam selang integrasi. Jadi fx ini memuat titik diskontinu pada interval AB. Interval tertutup AB, jadi termasuk A dan B-nya ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentang batas integral yang tak berhingga. Sudah barang tentu kita asumsikan karena ada ketabberhinggaan itu, F-nya kontinu pada selang A sampai tak berhingga. F-nya kontinu pada sini. Maka integral tak wajar A sampai tak berhingga fx dx itu cara menghitungnya adalah kita integralkan A sampai T, di mana T itu hampir tak hingga. Jadi tak hingga kurang sedikit ya. Jadi kalau kita punya, katakan menuju tak hingga gitu ya. Integral dari A sampai tak hingga itu kita integralkan sampai dengan T, di mana T-nya menuju tak hingga. Jadi menjadi A sampai T, fx dx, nah ini kan tertentu juga ya, T-nya tertentu. Nah nanti kita limitkan T menuju tak hingga. Nah kalau limitnya ini ada, maka dikatakan konvergen.
Kalau hasil limitnya ini ada, dikatakan integral itu konvergen. Kalau nggak ada, dia divergen. Ya. Nah, khusus jika F-nya itu tak negatif dan kontinu pada interval A sampai tak hingga, maka persamaan 318 ini mempunyai interpretasi geometri yang penting ya. Untuk setiap T lebih besar A, integral tertentu A sampai T Fx dx, itu merepresentasikan luas di bawah kurva ini. Khusus untuk positif ya. Apabila Fx-nya positif seperti pada gambar ini, maka integral sampai AT untuk T menuju per hingga itu merepresentasikan luasan di bawah kurva ini. Kurva sampai tak hingga. Nah, ternyata walaupun luasan sampai di per tak hingga sana, kita bisa menghitungnya ya. Ada yang konvergen, ada yang divergen. Kita ambil contoh ini. Hitung integral 1 sampai tak berhingga seper X kuadrat. Saya kira 1 dibagi X kuadrat ini grafiknya di atas sumbu X semua ya. Karena X berapapun, X berapapun, itu dikuadratkan ya positif. 1 dibagi positif udah pasti positif. Jadi kira-kira kalau kita gambar gitu, 1 dibagi X kuadrat, kalau X-nya 0, ya seper 0 nggak terdefinisi ya. Kalau X-nya kecil gitu, 0,1 gitu, X kuadrat berarti 0,001. 1 dibagi 0,1 besar ya. Kalau X-nya semakin besar, maka ininya kecil. Kalau X-nya 1, dia nilainya 1. Ya kira-kira gambarnya menjadi gini. Kalau X-nya 1, dia 1 juga. Lalu dia menuju tak hingga. Ini terlalu besar ya, sorry. Saya kecilkan. Kalau 1, dia 1 juga. Kalau 2, dia seperempat ya. Mengecil. Kalau setengah, dia 4. Terus makin kecil. Positif semua ya, nggak ada yang negatif. Ini integral mulai dari 1 sampai tak hingga. Kira-kira ya, karena ini positif semua, dapat kita interpretasikan luasan di atas sumbu X sampai dengan kurva itu. Maka nilai integral ini adalah batas atasnya kita ganti dengan T, 1 sampai T seper X. Aduh. 1 sampai T seper X kuadrat, integral seper X kuadrat ya min seper X 1 sampai T, T-nya dimasukkan seper T dikurangi min 1 menjadi 1 dikurangi seper T. Ini kita limitkan untuk T menuju tak hingga. Untuk T menuju tak hingga ini 1 dibagi T 0 ya, akhirnya 1.
Atau kalian tulis langsung terus gini juga boleh. Jadi tadi integral 1 sampai tak hingga 1 x kuadrat dx. Ini karena ada batas tak hingga maka tak wajar. Karena tak wajar di batas tak hingga maka ini sama dengan limit untuk t menuju tak hingga 1 sampai t 1 x kuadrat dx. Ya. Integral 1 x kuadrat ya min 1 x. Ini batasnya 1 sampai t. Supaya enggak terputus-putus, kalau langsung ya gini. Ini dimasukkan t-nya min 1 t dikurangi min 1. Jadi konvergen ya. Karena hasilnya ada. Oke, itu apabila batas atasnya tak hingga. Masih di batas atas tak hingga. Contoh kedua, hitunglah integral 1 sampai tak hingga 1 x dx. Kira-kira kalau 1 x kuadrat itu gambarnya ini, 1 x itu ya mirip-mirip sebenarnya. Cuman kalau ini barangkali disatukan gitu, yang hijau ini adalah 1 x, sedangkan yang biru itu adalah 1 x kuadrat. Nah, kita suruh mengintegralkan mulai 1 sampai tak hingga. Berapa, atau dengan kata lain, berapa luas kurva di bawah kurva biru, luas daerah di bawah kurva biru, dan luas daerah di bawah kurva hijau.
Kalau di bawah biru tadi ketemu 1. Sekarang kalau di bawah hijau itu, ya, itu yang seper-X dx. Kita lihat. Integral 1 sampai T hingga seper X dx sama dengan limit T hingga 1 sampai T seper X. Integral seper X adalah ln harga mutlak X. Ini kalau kita lanjutkan, limit T menuju T hingga ln T dikurangi ln 1. Ln 1 adalah 0. Nah, ln T aja, maka menjadi ln T hingga. Ln T hingga ya T hingga. Jadi yang ini adalah divergen. Kalau seper X kuadrat tadi konvergen. Ternyata luasan di bawah kurva hijau itu tak berhingga hasilnya. Padahal mirip ya antara biru dan hijau. Hanya yang biru itu lebih cepat turun, yang hijau agak lambat turun, semakin ke kanan. Oke. Ini contoh lagi. Sorry, mau saya loncat-loncat ya. Sorry. Integralkan dengan batas minta hingga E pangkat X dx. Gambarnya E pangkat X, saya kira kalian sudah masih hafal ya, masih ingat dengan baik. E pangkat X ya, kira-kira gambarnya demikian. Di sini 1. Suruh mengintegralkan mulai dari min tak hingga sampai dengan 1. Ya, kira-kira luas di bawah kurva ini ya, karena E pangkat X-nya positif semua, maka dapat kita katakan integral ini adalah luas di bawah kurva E pangkat X. Gitu. Oke, ya kita integralkan mulai dari integral minta hingga sampai 1 E pangkat X dx sama dengan limit T menuju min tak berhingga integral dari T sampai 1 E pangkat X dx. Limit T menuju min tak hingga integralnya E pangkat X ya E pangkat X ya. T sampai 1 limit T menuju tak hingga 1 dimasukkan ke sini ya E pangkat 1 dikurangi, sorry ini min tak hingga ya. E pangkat min tak hingga E pangkat min tak hingga berapa? E pangkat tak hingga sorry. Ini min, ini sudah plus ya. Yang ini konvergen juga.
Oke ya. Nah, sekarang kalau katakan kita punya fungsi kita ingin integralkan mulai dari menta hingga, misal kita punya gini, kita akan integralkan mulai menta hingga sampai tak hingga. Ini fx-nya. Integral menta hingga sampai tak hingga. Batas keduanya tak hingga. Bagaimana? Ya ini bisa kita pecah dengan cara tadi. Menta hingga sampai tak hingga itu kan lewatin 0 gini. Ini adalah integral menta hingga sampai 0. Kita tambah lagi integral lanjutkan dari 0 sampai tak hingga. Ini diselesaikan dengan cara tadi, limit tadi. Ini juga diselesaikan dengan cara limit tadi. Itu kalau batas keduanya tak berhingga. Ya. Ini pada contoh 324 ini. Jadi kalau kita mengintegralkan menta hingga sampai tak hingga pdx, ya kita integralkan menta hingga sampai 0, 0 ditambah 0 sampai tak hingga. Contoh nih. Sudah barang tentu, menurut persamaan 319 itu, ini adalah integral menta hingga sampai 0, 1 dibagi ditambah integral 0 sampai tak hingga yang pertama ini, yang kedua ini 0 sampai tak hingga seperti tadi limit T menuju tak hingga, L menuju tak hingga boleh juga, U menuju tak hingga boleh juga, 0 sampai U. Integralnya ini adalah arkes tangan. Masukkan L-nya, arkes tangan L, dikurangi arkes tangan 0. Arkes tangan 0 ya 0 ya. Arkes tangan tak berhingga ya pi per 2. Dan yang satunya ini, menta hingga sampai 0, ya mirip seperti tadi, limit L menuju tak hingga, L sampai 0, masukkan ke sini, sehingga kita dapatkan P. Sekarang berikutnya integral dengan integralnya menuju tak hingga. Yang diintegralkan sekarang nilainya tak hingga. Contohnya ini.
Integral 0 sampai 3, jadi batasnya itu berhingga 0 sampai dengan 3 dibagi 1 per X min 2 pangkat 2 per 3. Nah, ini kalau X-nya 2 lebih sedikit, dikurangi 2, ya hampir 0 juga kan, ya hampir 0. Jadi tak berhingga ya, kalau 2 lebih sedikit. Kalau X-nya 2 kurang sedikit, ini juga min, ini dikuadratkan jadi plus. Tak berhingga juga, jadi mendekati 2 itu tak berhingga dia. Kira-kira kalau digambar jadi demikian. Nol sampai dengan 3 gitu. Ini ada 2 di sini. Plus 2 ini. Ini menuju 2, 2 lebih sedikit ketemunya tak berhingga, 2 kurang sedikit juga tak berhingga, kira-kira gini. Ya. Kalau pas 0 berapa ini? 0 dikurangi 2 dikuadratkan 4, pangkat sepertiga seper, ya kira-kira di sinilah ini. Kalau 3, ya kira-kira ini demikian. Nol sampai 3. Nah, ini ada lubangnya di sini. Sehingga gimana mengintegralkannya? Ya karena ini sebetulnya tidak boleh, ya kita limitkan aja 0 sampai 2 kurang sedikit. Nah, berarti ini nanti bisa integral limit T menuju 2 ya, dari kiri integral 0 sampai T kemudian ditambah ya mulai sebelah kanannya 2 sampai tak hingga limit U atau T juga boleh ya. 2 plus integral U sampai 3 ya kira-kira idenya begitu. Ya, ini orientasi dulu. Nah sekarang coba kita bahas per kasus. Untuk integral tak wajar, ya, jenis yang integrannya ada tak berhingga gini nilainya, maka yang pertama, apabila integran yang diintegralkan itu tak terbatas di titik ujung selang integrasi, misalkan fx mendekati tak hingga atau min tak hingga di titik ujung x sama dengan A atau x sama dengan B. Nah, jadi kalau integral gini, mulai dari A sampai B, fx-nya itu misalkan
tak berhingga di ujung A, atau min tak hingga di ujung A, atau tak hingga di ujung B, atau minus tak hingga di ujung B. Ini ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Jika fx-nya tak berhingga di X sama dengan B, seperti ini. Maka kita buat aja L, ini L yang menuju B. Nah, kita integralkan mulai dari A sampai L, sehingga menjadi limit L menuju B kurang sedikit A sampai L fx dx. Ya kalau ini limit L menuju B, limit itu sangat dekat ya. Ya hampir berimpit dengan B ya, tapi tidak sama dengan B. Ya kira-kira mewakili luasan di bawah kurva ini mulai dari A sampai B lah. Mendekati itu hasilnya. Kita ambil contoh ini. Integral 0 sampai 1 seperakar 1 min X. Kalau apakah dia tak berhingga di 0? Kalau di 0 ini akar 1 min 0 enggak ya. Kalau 1 X-nya sama dengan 1, maka akar seperakar 1 min 1 seperakar 0 atau seper 0. Jadi ini tak hingga. Kalau 1 kurangi 1 kurang sedikit tak hingga. Nah, kalau pas 0, 1. Jadi ini kalau digambar kira-kira mulai 0 sampai 1, 0 sampai dengan 1, mendekati 1 itu tak berhingga dia. Kalau pas 0 dia 1. Pas 0 dia 1. Mendekati 1 dia menuju tak hingga. Ya kira-kira ini kurvanya seperti ini. Atau luas kurva di luasan di bawah kurva ini. Maka kita buat T di sini, T menuju 1. Hingga ini tinggal limit T menuju 1 min, 1 kurang sedikit, integral mulai dari 0 sampai T seper integralnya ini berapa? Ini ketemu linear substitusi U ya. DU-nya sama dengan min DX. DX-nya sama dengan min DU akar U. Maka setengah tambah 1, 1/2 ini ya.
Sorry, ini ada main-nya hilang ya. Ini main. Saya naikkan jadi main, sorry. Berarti ini berapa? Main Setengah, Pak. main Setengah. 1,5 aja ya. Ini 2 ya. U pangkat setengah. Ya. Sehingga ini T-nya dimasukkan. Dikurangi 0 dimasukkan. T-nya diganti dengan 1 kurang. 1 dikurangi 1 kurang sedikit. Ya. Oke. Seperti itu boleh. Nih. Atau kalian ngerjakannya demikian. Kita ngerjakannya demikian. Ini kan kita ambil bilangan yang sangat kecil sekali. Epsilon, katakan gitu ya. Ya kira-kira epsilon menuju 0. Kalau ini selangnya ini ya, sekian ini. Epsilon menuju 0, sangat kecil sekali, sehingga ini nanti mepet angka 1. Gitu ya. Nah, sehingga integralnya ini, saya tulis di sini aja, sama dengan limit epsilon yang sangat kecil sekali, hampir 0, integral mulai dari 0 sampai 1 kurang epsilon. Nah, ini juga boleh. Hasilnya integral ini tadi berapa? 2. Ini. Ini 1 min epsilon dimasukkan. X-nya dikurangi 1 min epsilon. 0 masuk ke situ.
Ya. Dan epsilonnya dimasukkan ke sini. 1 min 1 plus epsilon. 1 min 1, 0 plus epsilon. Epsilonnya berapa? 0. Mau dikerjakan dengan cara demikian juga boleh. Ya, jadi ada 2 cara itu, silakan pilih salah satu. Contoh 326, dapatkan integral ini. Ini termasuk integral tak wajar juga, karena kalau pas X sama dengan 1, ini 1 min 1, 1/1 min 1, 1/0 ya. Maka kalau pas 1 dia tak berhingga. Kalau 1 lebih sedikit, 1 dikurangi 1 lebih sedikit berapa? Min tak hingga ya. Min tak hingga. Grafiknya seperti apa sih ini? Kalau saya punya min 1/x, apa? Jadi gini ya. Di grafiknya min 1/x. Kalau grafiknya min 1/x plus 1, atau ini ya, X-nya tak ganti dengan X min 1, berarti bergeser ke kanan sejauh 1 ya. Jadi demikian. Di 1 sampai 2, ya kira-kira di sini 2. Sini pas 1 sini dia minta hingga.
Kamu buat L di sini, boleh. Sehingga integral L sampai 2. Integral L sampai 2, L-nya adalah 1, di sebelah kanannya 1, L menuju 1 plus. Ininya jangan keliru ya. Integralnya ini ln harga mutlak. Masukkan 2 di sini. 1 min 2 di harga mutlak ya 1 ya. 1 min L. Ln 1 berapa? 0 ya. Tinggal ln 1 min L saja. Ini 0. 1 min L, L-nya masukkan 1. Ln 1 dikurangi 1 lebih sedikit, berarti apa? Min. Min kecil sekali. Di harga mutlak jadi plus. Ln 0, berapa? Min tak hingga. Masih ingat grafiknya ln? Ya, kalau 0 ya min tak hingga. Ya. Divergen. Ya. Contoh berikutnya ini yang tadi ya. Ini tadi udah kita gambar ya. Gambarnya udah lupa tadi apa tadi. Lalu plus ya. Ini 1 sampai dengan 4. 1 sampai 4. Ini seper X min 2. Berarti ini kalau X-nya 2 yang bermasalah ya, discontinue. Kalau 2 kurang sedikit gimana? Dua tengah, sorry. Dua di sini. Kalau 2 kurang sedikit, ya ini dikuadratkan jadi plus ya. Dengan yang kecil sekali, 0 plus 1 dibagi 0 plus ya tak beringkat. Kalau dia 1 dikurangi 2, min 1 dikuadratkan ya 1, diakarkan 3, ya, 1. Jadi kalau digambar kira-kira demikian ya. Menuju tak hingga. Kalau 4 min 2 dikuadratkan, ya kira-kira ini tak hingga juga, karena 4. Kira demikian ya. Nah, kalau seperti ini ya sudah terserah. Kalian mau diambil L di sini, T di sini juga boleh.
Sehingga ini sama dengan limit L menuju 2 min integral dari 1 sampai L ditambah yang sebelah kanan ini limit U menuju 2 plus integral U sampai 4 sehingga ini dapatkan 3 yang ini integralnya ini gampang ya, ini ketemu linear substitusi U pasti akan dapat hasil. Jadi integral seper U pangkat 2/3 atau integral U pangkat min 2/3. Ya. Oke, 32 selesai. Berikutnya tentang aturan L'Hopital. Saya kira ini di SMA dulu sudah ya, kita mengulang aja. Aturan L'Hopital itu adalah tentang limit bentuk tak tentu. Misal kita melimitkan seperti ini, limit seperti ini, limit X menuju 2, ini kalau X kuadrat min 4, X min 2 ya. Kalau dimasukkan nilainya menjadi 2 kuadrat min 4, 2 min 2, 0/0. 0/0 berapa nilainya? Tak tentu. Hah? Tak tentu. Tak tentu ya. Kalau 1 dibagi 0? Tak hingga. Tak hingga. Ini maksudnya 0 lebih sedikit ya. Nah, kalau 1 dibagi 0 kurang sedikit, 0-nya tapi 0 negatif kurang sedikit. Ini minta hingga. Oke. Ini hanya bagi yang masih ragu-ragu aja. Kenapa 0/0 itu dikatakan tak tentu? Ini ya. Seandainya 0/0 itu hasilnya X, maka 0 itu sama dengan 0 kali X. Ya, X-nya itu boleh berapa saja kan? Ya, boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 100, makanya tak tentu X-nya. Hasilnya ini tak tentu. Sehingga kalau ketemunya 0/0 ini nanti bisa ada hasilnya. Cuman kita nggak tahu berapa ini hasilnya. Nah, kalau kita menghadapi 0/0 seperti ini, ya nanti kita pakai aturan L'Hopital ini. Nah, itu juga sin X per X. Kalau dimasukkan kan menjadi sin 0/0. Menjadi 0/0 ya. Berapa nilainya 0/0?
Kita masuk ke teorema 331. Aturan L'Hopital untuk bentuk 0/0. Misalkan lim menyatakan salah satu limit dari X menuju A. Ini hanya bentuk singkatnya saja ya. Penulisan singkat. Jadi ini itu bisa dimaknai ini, bisa dimaknai ini, bisa dimaknai ini ya. Salah satu dari itu. Salah satu dari itu. Kita tulis lim gitu aja biar singkat. Dan diasumsikan bahwa limit fx sama dengan 0, limit gx sama dengan 0. Ingat ya, lim tadi bisa salah satu dari ini. X menuju A, X menuju A plus, X menuju A min, hingga dan seterusnya. Nah sekarang, jika limit fx 0, limit gx 0, bagaimana dengan limit f per g? Jadi 0/0 kan? Nah sekarang jika limit f aksen dibagi gx, g aksen mempunyai nilai berhingga L, atau limit ini plus tak hingga atau min tak hingga, maka limit f dibagi g itu sama dengan limit f aksen dibagi g aksen. Ini yang aturan L'Hopital. Bukan turunan f per g loh ya, tapi pembilang diturunkan, penyebut diturunkan. Turunkan sendiri-sendiri. Maka langkah-langkah dalam pengerjaan limit 0/0 menjadi ini. Periksa apakah limit f per g bentuknya tak tentu 0/0. Nol per nol itu bisa diganti tak hingga per tak hingga ya. Karena 0 itu kan seperti hingga. 0 itu seperti hingga. Gini kan? Ya ini kan sama dengan tak hingga dibagi tak hingga, sama kan? Saya ulang. Nol per nol, itu kalau 0 yang di atas itu adalah seperti hingga, 0 yang bawah juga seperti hingga. Ini maknanya apa? Tak hingga dibagi tak hingga kan? Jadi bentuk ini nanti juga L'Hopital. Jadi langkahnya untuk pengerjaan limit ketemu tak tentu 0/0 ini tak hingga bagi tak hingga itu juga tak tentu. Caranya ya seperti tadi, kenapa tak tentu? Seandainya ini hasilnya X, maka tak hingga sama dengan tak hingga kali X. Nah, X-nya kan bisa 1, bisa 2, bisa 100, bisa 1 juta ya. Tak tentu juga ini X-nya. Ya. Jika limit f per g berbentuk tak tentu, ya. Kalau tak tentu baru kita bisa menggunakan L'Hopital. Kalau tidak ya nggak bisa. Jika tak tentu, jika ya, lakukan pembilang diturunkan, penyebut diturunkan sendiri-sendiri. Sehingga kita buat limit f aksen dibagi g aksen. Jika limitnya ini berhingga plus tak hingga tambah tak hingga, maka itu sama dengan limit f per g. Jika setelah diturunkan limit f aksen dibagi g aksen ketemunya 0/0 lagi, ya maka diturunkan lagi pembilangnya, penyebutnya diturunkan lagi kan gitu. Sehingga
sampai diperoleh tidak 0/0. Ya, kalian saya kira familiar karena SMA sudah. Dan ini tidak terlalu rumit ya. Contohnya, hitunglah ini kalau kita masukkan 4 kurangi 4, 0 pembilangnya, penyebutnya 2 kurangi 2, 0. Jadi 0/0. Nah, karena 0/0, maka pembilang diturunkan, penyebut diturunkan. Turunan pembilang 2x, turunan penyebut 1. Kalau dimasukkan limit x-nya 2, ya jadi 4/1. Dan yang B, limit x menuju 0 sin 2x per x. Kalau dimasukkan, ini sin 0, 0 dibagi 0. Tak tentu. Karena tak tentu, 0/0, maka pembilang diturunkan, penyebut diturunkan. Turunan sin 2x adalah 2 cos 2x. Ini dimasukkan 2 cos 0 dibagi 1, cos 0 ya 1 ya, tentunya 2. Contoh berikutnya, jadi kalau dimasukkan x-nya pi per 2 ya 1 min sin pi per 2 dibagi cos pi per 2. 1 dikurangi 1 dibagi 0. Itu tak tentu. Maka pembilang diturunkan, penyebut diturunkan. Ini ketemu pembilangnya turunkan minus cos, penyebutnya minus sinus. Kalau dimasukkan x-nya pi per 2 menjadi min cos pi per 2 dibagi min sin pi per 2. Cos pi per 2, 0, sin pi per 2, tentunya 0, konvergen. Oke, selanjutnya. Hitung limit e pangkat x dibagi x kuadrat. Ini kalau kita masukkan x-nya e pangkat 0 dibagi 0 kuadrat. 1 dibagi 0. Ya, 1 bagi 0, enggak lah ya. Ini bukan bentuk L'Hopital ya, bukan bentuk 0/0. Ini sebetulnya ya kita sulit, apakah ini tak hingga atau min tak hingga, ini pertanyaannya kan gitu sebetulnya. Karena kalau nolnya itu 0 kurang sedikit ya. Tapi caranya gini, cara melihatnya dia tak hingga atau min tak hingga ini ya.
Kalau kita melihat E pangkat X, kurvanya E pangkat X itu ini. Kalau kurvanya X kuadrat, nah di tak beringga sana, kira-kira perbedaannya ini seberapa jauh? Nah, ini plus tak beringga dibagi, tadi di sekitar 0 ya. Di sekitar 0 sini, sekitar 0 sini, ya ini alternatifnya sebetulnya 2 juga. Kalau ini 0 lebih sedikit, 0 lebih sedikit, ini ketemunya tak beringga. Kalau 0 kurang sedikit, ya tak beringga. Ya kan? Karena ini dibagi plus X kuadratnya kan juga plus 0 kurang sedikit ya. Sekian dibagi 0 lebih sedikit. Kalau sebelah kanannya 0, sekian ini dibagi 0 lebih sedikit juga. Maka hasilnya adalah plus, bukan yang min. Ya. Contoh 334. Hitung limit ini. Ini kalau kita masukkan E pangkat 0 min 1 dibagi 0 pangkat 3. 1 min 1, 0. 0 per 0. Karena 0 per 0 maka boleh kita pakai L'Hopital ya. Pembilang diturunkan, penyebut diturunkan. Ini ketemu E pangkat X, ketemu ini. Nah ini kalau kita masukkan E pangkat 0 dibagi 0, 1 dibagi 0. Ya kembali lagi E pangkat X dibagi E kuadrat ya. Kita analisa di sekitar 0, pasti ketemunya plus tak beringga. Oke. Berikutnya hitung 1 min cos X dibagi E kuadrat. Ini kalau dimasukkan 1 dikurangi cos 0 dibagi 0. 0 per 0. Karena 0 per 0 maka L'Hopital. Pembilang diturunkan, turunan 1 min cos X adalah sin X. Penyebut diturunkan 2X. Ini kalau coba dimasukkan 0 per 0. Karena 0 per 0 maka pembilang diturunkan, penyebut diturunkan. Kalau ini coba dimasukkan, cos 0, 1, udah sini setengah. Berikutnya contoh ini, hitunglah ini, limit X menuju plus tak hingga. Kalau coba kita masukkan gitu,
X plus tak hingga dipangkatkan min 4/3 dibagi sinus ini sin 0, 1 dibagi tak hingga 0/0. Karena 0/0 maka boleh pakai L'Hopital. Nah, pembilang diturunkan, penyebut diturunkan. Coba dimasukkan, ketemu. Ya. Contoh berikutnya, ini tangan X, ini kalau dibagi kuadrat, kalau coba dimasukkan, tangan 0 kurang sedikit dibagi 0 kuadrat. Tangan 0 kurang sedikit. Tangan itu grafiknya, Pak, ini ya. Ini pi/2, ini min pi/2. 0 kurang sedikit ya 0. 0/0. Nah, 0/0 L'Hopital. Pembilang diturunkan, turunan tangan sekant kuadrat, penyebut diturunkan. Kalau coba dimasukkan, sekant kuadrat 0 dibagi 2 kali 0. Sekant kuadrat 0 sekant itu cos 0 1, di atasnya 1. 1 dibagi 0. Kita lihat sekant kuadrat ini positif, 2x itu kalau 0 kurang sedikit ini negatif. Sehingga 1 dibagi 0 ini min tak hingga. Bukan tak hingga, tapi min tak hingga. Karena itu di area 0 kurang sedikit, min 2x itu adalah negatif. Ya. Sekant kuadratnya positif. Positif, 1 dibagi bilangan negatif yang hampir 0, jadi min tak hingga. Ya. Berikutnya teori di balik aturan L'Hopital. Bukti aturan L'Hopital didasarkan pada teorema nilai rata-rata yang diperluas atau yang disebut dengan teori nilai rata-rata Cauchy. Ini asal-usulnya teorema L'Hopital tadi ya. Misalkan kita punya fungsi f dan g yang dapat diturunkan pada interval terbuka AB dan kontinu pada interval tertutup AB. Jika G aksen itu tidak 0 untuk semua X dalam AB, maka sekurang-kurangnya ada titik C pada AB, sehingga F aksen C dibagi G aksen C sama dengan sekian. Ini pakai di teorema rata-rata K+1 kemarin.
Ini sebenarnya F aksen C itu kan FB min FA dibagi B min A. G aksen C itu B min GA dibagi B min A. Sehingga B min A-nya hilang, tinggal ini saja. Oke, buktinya detailnya seperti ini, kalian baca aja. Karena didapat aturan L'Hopital ya. Nah, bentuk tak tentu lain serta hingga bagi tak hingga, ini nanti jika kita pakai aturan L'Hopital juga, pembilang turunkan, penyebut turunkan. Ya. Kita ambil contoh aja. Contoh, hitung limit X dibagi E pangkat X untuk X menuju tak hingga. Ini kalau dimasukkan X menuju tak hingga, plus tak hingga, ya ini tak hingga, E pangkat X ya tak hingga. Tak hingga dibagi tak hingga. Maka kita pembilang kita turunkan, penyebut kita turunkan. Contoh yang kedua, ini ln 0 plus, kalau kita masukkan minta hingga, kosekan 0, kosekan 0 itu sepersin. Sinus 0 lebih sedikit, 1 dibagi 0 lebih sedikit, ya. Di sini plus tak hingga. Jadi minus tak hingga bagi tak hingga. Karena tak hingga bagi tak hingga, maka penyebut turunkan, pembilang turunkan. Turunan ln seper, turunan kosekan adalah kosekan tangan. Oke. Ini masih tak hingga tak hingga, tapi ini bisa ditata, dirubah dalam bentuk lain menjadi ini, sehingga kalau kita masukkan ketemunya 0. Nah, selanjutnya, apabila limitnya kita ketemu 0 kali tak hingga min tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, atau 1 pangkat tak hingga. Banyak ini bentuknya. Kalau 0 kali tak hingga, berapa? Ini termasuk bentuk tak tentu. 0 kali tak hingga, misalnya hasilnya adalah X, berarti 0 itu kan sama dengan X dibagi plus tak hingga. Nah, X-nya bisa berapa saja, bisa 1, bisa 2, bisa 200 ya. Ini bentuk tak tentu. Ini juga min tak hingga kurangi, tak hingga kurangi tak hingga, ini juga bentuk tak tentu. Ya, X-nya 1 hasilnya tak berhingga, X-nya 100 ya hasilnya tak berhingga, jadi nggak tentu. X-nya min 1000 ya hasilnya tak hingga. Itu juga ini tak tentu, tak tentu, tak tentu. Nah, nanti bagaimana apabila bentuknya seperti ini, bukan 0 per 0 atau bukan tak hingga bagi tak hingga. Ya, mungkin hari ini kita sampai sini dulu aja. Ini kita bahas 3-4 ini di pertemuan yang lain.
Oke, sekian.